Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali memulai perkuliahan dengan menampilkan pemakalan selanjutnya. Mudah-mudahan pemakalan ini bisa tampil maksimal sehingga presentasi ini dapat diterima oleh rekan-rekan lainnya. Kepada pemakalan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Andi Kristi sebagai moderator dari kelompok 12. Kelompok 12 berisikan 2 anggota. Yang pertama ada Muhammad Afiditya dan yang kedua ada Wahyu Isi. Hari ini jadi materi yang akan disampaikan oleh teman kami Muhammad Afiditya. Kepada Muhammad Afiditya, saya persilakan. Yang pertama itu ialah proses masuk Islam ke Spanyol. Pemerintah Islam yang pertama kali menduduki wilayah Spanyol adalah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kota Damaskus adalah kotanya para pelajar. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah terlebih dahulu memasuki kota-kota besar seperti wilayah Afrika dan juga lainnya. Nah, yang pertama sekali itu di Andalus untuk di Spanyol, yang pertama kali dimasukin oleh umat Islam ialah wilayah Andalusia. Yang sekarang ini notabene itu menjadi umat Katolik. Penguasaan sebelumnya atas Afrika Utara itu telah menjadi zaman pada masa Abdul Malik. Nah, kenapa Spanyol ini menjadi tempat berikutnya? Karena Spanyol ini memiliki tempat yang paling strategis di Eropa pada masa itu. Bahkan Spanyol ini terkenal dengan ornamen-ornamennya, terkenal dengan bangunan-bangunan yang khasnya. Maka dari itu, umat Islam, khususnya pada Bani Umayyah, melakukan perluasan wilayah dengan memasuki wilayah kota Spanyol, wilayah negara Spanyol, tepatnya di Andalusia pada pertama kali. Nah, kekuasaan Islam pertama kali itu didirikan oleh Abdullah bin Ar-Rahman, yaitu salah satu keturunan Khalifah Bani Umayyah yang berhasil menaklukkan Spanyol karena serangan Abdullah bin Abbas yang telah bertempur kurang lebih hampir 5 tahun ketika berperang ataupun menjelajahi di Afrika. Nah, ada beberapa periode proses masuknya Islam ke Spanyol, yaitu ada 6 periode. Periode pertama itu dimulai dari tahun 711 sampai dengan 755 Masehi. Nah, pada periode ini Islam baru pertama kali melakukan perluasan wilayah di Spanyol. Namun pada masa ini juga ada gangguan-gangguan dari luar yang datang, yang berasal dari kota sebelumnya, negara sebelumnya, hasil dari peperangan ketika perluasan wilayah. Selanjutnya yaitu periode kedua. Periode kedua ini Spanyol telah berhasil dikuasai oleh Bani Abbasiyah, tepatnya di daerah Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak. Amir yang pada saat itu gubernur Irak yang pertama kali adalah Abdurrahman yang memasuki kota Spanyol. Nah, ada pun gangguan pada masa ini adalah adanya pemberontakan ketika membentuk kota di negara ini. Kemudian periode ketiga yaitu pada tahun 912 Masehi sampai dengan 1013 Masehi. Nah, pada periode ini Spanyol diperintah oleh seorang penguasa yang bergelar Khalifah. Gelar ini dimulai pada tahun 929 Masehi. Pada saat itu juga sudah mulai meningkatnya
kemajuan keilmuan yang telah dilakukan oleh para khalifah yang dipimpin oleh Bani Abbasiyah. Periode keempat, selanjutnya periode keempat yaitu 1013 Masehi sampai dengan 1086 Masehi. Nah, periode ini Spanyol telah terpecah menjadi 3 bagian, 30 negara. 30 negara yang di bawah pemerintah ataupun golongan-golongan seperti gubernur. Oke, terima kasih lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang bisa disampaikan oleh saudara Rafli. Apabila rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kepada saudari Julia, saya persilahkan bertanya. Baik, terima kasih kepada saudari Julia yang telah bertanya. Adapun faktor eksternal, yang pertama terpuruknya ekonomi rakyat Spanyol, kemudian yang kedua buruknya kondisi sosial politik, kemudian yang ketiga penguasaan gotik yang tidak mempunyai toleransi kepada penganut agama lain. Nah, jadi pada saat itu umat Islam itu ketika diberontak itu dikasarin, bahkan ada yang dimutilasi oleh penganut agama lain, dan mereka melakukan secara diam-diam. Nah, ada pun faktor internal. Yang pertama, tokoh-tokoh perjuangan prajurit Islam yang kuat, kemudian adanya sikap toleransi, persaudaraan dan sikap saling tolong-menolong. Kemudian terakhir, sikap toleransi dan sikap persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin menyebabkan penduduk Spanyol dengan baik menyambut dengan baik adanya kehadiran umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuningsi akan menjelaskan materi bagian perkembangan peradaban Islam di Spanyol, yaitu prode kelima. Prode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Selanjutnya periode ke-6. Pada masa ini kekuasaan Islam hanya ada di daerah Granada di bawah kekuasaan dinasti Bani Amar. Pada masa ini umat Islam kembali mengalami kemajuan di bidang peradaban. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Perkembangan peradaban Islam di Spanyol di bidang fikih. Di bidang fikih, Islam Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki yang dikenalkan oleh Ziyad ibnu Abdurrahman. Selanjutnya musik dan kesenian. Di bidang musik dan kesenian suara, tokoh yang terkenal adalah Al-Hasan ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Kemudian ilmu yang dimilikinya diturunkan kepada anak-anaknya dan budak-budak sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Di bidang sains, ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang baik di Spanyol saat itu. Selanjutnya bidang sastra dan bahasa. Orang Islam di Spanyol juga berjasa atas penyusunan tata bahasa Hebreu yang secara esensial didasarkan pada tata bahasa Arab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil diskusi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita akhiri perkuliahan kita ini, semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.